Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugrah Rizky Putra Pratama, NIM E1032201050. Di sini saya akan mereview buku bab 1 dan juga bab 2, yaitu buku isu-isu pembangunan teori dan praktek. Yang pertama yaitu bab 1 yang berjudul Konsep Dasar Teori Pembangunan dalam Perspektif Diakronis. Pengertian pembangunan menimbulkan berbagai macam interpretasi. Bagi orang-orang tertentu, terminologinya tersebut merupakan mitos dan panacea bagi segala keterbelakangan bagi orang-orang lain. Terminologinya tersebut justru harus didefinisikan. Yang pertama, ada aliran klasik dan indikator sosial. Perbaikan lingkungan hidup tersebut tercermin di dalam indikator ekonomi murni, yaitu kenaikan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita secara nyata serta kumulatif. Yang kedua, aliran ekonomi politik neoklasik. Pendukung aliran politik ekonomi atau neoklasik berpendapat bahwa proses proletarisan negara prakapitalis yang terwujud antara lain di dalam berbagai macam ketimpangan tadi merupakan akibat langsung hubungan eksploitatif setara antara kapitalis, metropolis nasional, dan juga periferi. Yang ketiga, aliran neoekonom. Di balik angka-angka GNP datang dari mereka yang diidentikan sebagai pencetus indikator pembangunan neoekonomi, ditegaskan bahwa ada 3 hal yang perlu ditanyakan tentang pembangunan suatu negara, yaitu apa yang tengah terjadi dalam kemiskinan, apa yang tengah terjadi dengan pengangguran, dan apa yang tengah terjadi dengan ketimpangan. Yang keempat, aliran pembangunan berwajah manusiawi. Tuntutan mengenai wajah-wajah manusiawi dalam proses pembangunan mulai menggema, meskipun variasi di antara tokoh yang satu dengan tokoh memperjuangkan penghormatan terhadap martabat yang lain cukup tajam. Namun, kesemuanya manusia. Makna pembangunan atau sebuah pembenturan nilai, konsep, dan strategi. Meskipun dinamika pergeseran nilai, konsep, dan strategi pembangunan seringkali didorong oleh realitas empirik pembangunan, dan dinamika masyarakat Indonesia sendiri ikut menentukan wajah dinamika pembangunan yang merupakan hasil pilihan dari antara range of alternatif baru tersebut. Yang pertama, ada pengutamaan pertumbuhan dan dampaknya. Bagi suatu ekonomi nasional yang baru saja menyelamatkan diri dari tabir kehancuran, kiranya alternatif yang dipilih ini merupakan suatu yang wajar. Keberhasilan pembangunan ekonomi ditinjau dari tolak ukur ekonomi klasik tadi dan tidak mengewajantahkan sepenuhnya realitas kehidupan masyarakat. Yang kedua, ketimbangan antar spasial dan antar strata. Ketimbangan antar spasial maupun ketimbangan antar strata dalam suatu struktur ekonomi yang demikian makin nyata. Di dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1977 di depan DPR, Presiden Soeharto mengakui bahwa kenaikan pendapatan golongan kaya di kota lebih cepat dari kenaikan pendapatan golongan miskin. Polarisasi pendapatan kota dan desa juga mengalami penajaman. Yang ketiga, pergeseran paradigma pembangunan. Faktor apa yang mendorong pergeseran paradigma ini? Kiranya sukar diidentikan kepada faktor tunggal. Barangkali realitas kehidupan masyarakat yang cenderung menyimpang, keresahan sebagai anggota masyarakat cendekiawan muda di tahun 1977, gema pergeseran nilai-nilai pembangunan pada tingkat global yang ikut merangsang daya pikir baik teknokrat maupun cendekiawan muda secara interaktif ataupun simultan ikut mendorong adanya pergeseran tersebut di atas. Beberapa implikasi yang sepintas selalu dapat saya bayangkan di dalam hubungannya dengan pendidikan di universitas adalah: yang pertama, bahwa perkembangan dan dinamika citra tentang pembangunan yang terwujud di dalam invalidasi paradigma yang satu dan penemuan paradigma lain merupakan usaha manusia untuk menemukan sejarahnya sesuai potensi, limitasi, dan nilai-nilai yang terdapat pada masing-masing bangsa. Yang kedua, usaha untuk menciptakan bangsa yang dapat menumbuhkan sejarahnya menuntut perhatian yang lebih besar terhadap dimensi temporal. Dimensi temporal ini nampaknya belum mendapatkan tempat yang semestinya di mimbar perkuliahan sesuai dengan struktur kurikulum yang ada. Yang ketiga,
Apabila diamati perkembangan dan pergeseran paradigma pembangunan, maka akan dilihat interaksi antara pengalaman empirik sesuatu bangsa dengan kelahiran konsep dan nilai-nilai pembangunan. Suatu wahana interaksi di antara keduanya perlu dikembangkan demi perkembangan maupun untuk mempelajari dan menghayati masalah pembangunan. Bisa diambil ringkasan dari bab 1 ini, yaitu pembangunan ekonomi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Selain didorong semangat untuk mengejar ketinggalannya dibandingkan negara lain, pembangunan juga dipandang sebagai lanjut perjuangan politik. Bagian ini tidak bermaksud untuk membahas semua teori yang dikenal dalam ekonomi pembangunan, namun lebih bersifat mencoba memahami landasan dasar teori pembangunan. Isu yang sering menjadi ajang perdebatan dan sedikit catatan krisis mengenai kebijakan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang terakhir ini terdorong dari kepedulian terhadap kenyataan pembangunan di Indonesia. Memang harus diakui belum semua aspek pembangunan dapat direkam. Namun, setidaknya isu-isu utama sudah dikaji semua secara mendalam. Bab 2 yang berjudul Paradigma dalam Pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional. Sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini yang menandai dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan. Misalnya mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan, grow with change, atau terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. Selama dasawarsa 1970-an, redefinisi pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya meniadakan atau setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dan distribusi kebutuhan pokok atau basic needs, pembangunan mandiri atau self-reliant development, pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam, dan pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis. Yang pertama, ada strategi pertumbuhan dengan distribusi. Para proponen strategi pertumbuhan dengan distribusi atau restribusi dari pertumbuhan pada hakikatnya menganjurkan NSB agar tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi atau memperbesar Q pembangunan, namun juga mempertimbangkan bagaimana distribusi Q pembangunan tersebut. Strategi kebutuhan pokok. Embrio pendekatan kebutuhan pokok bermula pada program ILO atau International Labour Organization tentang World Development pada tahun 1969 dan deklarasi tentang prinsip-prinsip dan program aksi strategi kebutuhan pokok dalam pembangunan pada konferensi dunia tentang kesempatan kerja pada tahun 1976. Hanya perdebatan yang sering muncul adalah berkisar mengenai apa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok. Apa yang berpendapat kebutuhan pokok mencakup kebutuhan minimum konsumsi atau pangan, sandang, dan perumahan, dan jasa umum seperti kesehatan, transportasi umum, air, fasilitas pendidikan. B. Strategi pembangunan mandiri. Strategi pembangunan mandiri agaknya berkaitan dengan strategi pertumbuhan dengan distribusi. Namun, strategi ini memiliki pola motivasi dan organisasi yang berbeda. Pada dekade 1970-an, strategi ini populer sebagai diri dari paradigma dependasia dan tidak dilepaskan dari pengalaman India pada masa Mahatma Gandhi, Tanzania di bawah Julius Nyerere, dan Cina di bawah Mao Zedong. C. Strategi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau development muncul ketika isu mengenai lingkungan muncul pada dasawarsa 1970. Pesan utamanya adalah bahwa tata dunia baru atau lama tidak akan menguntungkan apabila sistem biologis alam yang menopang ekonomi dunia tidak diperhatikan. Sinyal pertama mengenai batas pertumbuhan adalah laporan dari Club of Rome pada tahun 1972. D. Strategi berdimensi etnik. Strategi ini bermula muncul dari konflik antar etnis. Isu antar etnis rasial suku berkembang di Afrika dan semakin intens terjadi di Asia Selatan pada dasawarsa 1980-an.
Hal ini sering terjadi terutama pada masyarakat di mana terdapat multi etnis. Paradigma pembangunan atau utopis ataukah normatif. Banyak makna pembangunan yang diturunkan oleh para ahli berdasarkan pengalaman di berbagai negara dan studi yang mereka lakukan. Boleh dikata hampir setiap orang peduli dengan pembangunan sebagai tujuan yang diinginkan bagi negara dan penduduk di negara dunia. Ketiga, namun banyak begitu interpretasi mengenai makna pembangunan, sehingga orang kadang-kadang bertanya, apakah pembangunan hanya tidak lebih merupakan pandangan utopis setiap orang? Sejarah pemikiran mengenai pembangunan memang diwarnai dengan evolusi makna pembangunan, pemujaan terhadap pertumbuhan, hingga paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok atau basic needs, pembangunan mandiri atau self-reliant development, pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam atau eco-development, pembangunan yang memperhatikan ketimbangan pendapatan menurut etnis. Akhir-akhir ini, mulai antri beberapa paradigma lain seperti wanita dalam pembangunan regional atau spasial, dan masyarakat. Kendali demikian, banyak yang memandang berbagai paradigma baru tentang pembangunan ini masih berada pada daratan normatif. Artinya, kontribusinya mengenai pembangunan tidak berbicara dalam konteks aktual atau desain atau you got to be, atau alternatifnya kita mau tidak mau harus mengkombinasikan berbagai paradigma tersebut dalam formulasi maupun implementasi kebijaksanaan sebagai proses yang multidimensi yang mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi, namun juga mencakup perubahan-perubahan utama dalam struktural sosial, perilaku, dan kelembagaan. Tanggapan saya dari isi buku ini pada bab 2, yaitu sangat membantu saya sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan dalam mempelajari paradigma baru dalam pembangunan. Segi positif yang dapat diambil yaitu banyak mengulas mengenai strategi pertumbuhan dengan distribusinya antara strategi kebutuhan pokok, strategi pembangunan mandiri, strategi pembangunan berkelanjutan, dan strategi berdimensi etnik. Sekian review dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.